Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Andreasa pada pelajaran perbankan dasar untuk episode kedua. Di mana pada episode pertama yang saya jelaskan adalah persyaratan pendirian bank, dan untuk episode kedua ini yang akan saya jelaskan adalah bentuk badan hukum bank dan kerahasiaan bank. Untuk lebih jelasnya, kalian simak, perhatikan video pembelajaran berikut ini. Para siswa sekalian, yang kedua merupakan sub pokok bahasan dari bab 3 ini adalah bentuk badan hukum bank. Apa saja nanti badan hukum yang harus digunakan dan dipakai untuk menaungi pendirian daripada bank itu sendiri. Maka secara dasar hukum ada beberapa bentuk badan hukum bank yang dapat dipilih sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, di mana bentuk badan hukum bank umum dapat berupa salah satu dari alternatif di bawah ini. Di antaranya, 1. Bentuk badan hukumnya perseroan terbatas atau PT. Yang kedua, bisa berupa badan hukumnya koperasi. Yang ketiga, badan hukumnya adalah perseroan daerah. Sementara nanti bentuk badan hukum bank perkreditan rakyat atau BPR, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dapat berupa 1. Perusahaan daerah. Yang kedua, ada bentuknya koperasi. Yang ketiga, ada perseroan terbatas atau PT. Yang keempat, bentuk lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu adalah semua bentuk badan hukum yang bisa digunakan menjadi payung hukum ketika akan mendirikan bank atau BPR. Para siswa sekalian, untuk sub pokok bahasan ketiga, yakni yang akan dibahas adalah bagaimana kerahasiaan bank. Di mana nanti yang dikatakan rahasia ini secara pengertian, maka rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya. Hal ini berdasarkan pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Sehingga nanti kerahasiaan tersebut mencakup apa saja? Maka yang pertama adalah jumlah kredit. Pihak bank tidak diperkenankan menyampaikan jumlah kredit kepada siapapun. B. Jumlah dan jenis rekening nasabah. Apakah itu bentuknya giro, deposito, sertifikat, dan lain-lain. C. Pemindahan uang atau disebut transfer. D. Pemberian garansi bank. E. Pendiskontoan surat-surat berharga. F. Pemberian kredit. Sehingga ini adalah 6 hal yang termasuk kepada rahasia bank sesuai dengan pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Berikutnya, yang dimaksud dengan nasabah penyimpan. Maka yang dikatakan nasabah penyimpan ini adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.
Hal ini merupakan isi dari pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Para siswa sekalian, untuk berikutnya yang B ini adalah sifat daripada kerahasiaan bank. Kalau tadi yang pertama kita bahas adalah pengertian, apa itu kerahasiaan dan meliputi apa saja bahasannya, maka yang akan kita bahas yang B ini adalah sifat kerahasiaan bank. Secara umum, bahwa kalau membahas sifat kerahasiaan bank, ini sifat rahasia bank ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada yang disebut dengan teori mutlak atau absolute teori. Nah, menurut teori, bahwa teori rahasia ini artinya bahwa semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan tanpa pengecualian dan pembatasan. Di mana nanti bahwa semua data tadi dengan alasan apapun dan oleh siapapun, kerahasiaan mengenai nasabah dan keuangannya tidak boleh dibuka atau diungkap. Dan jika terjadi, maka pihak bank bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkannya. Nah, teori ini secara prinsip memang terlalu individualis, artinya hanya mementingkan hak individu atau perseorangan. Dan teori ini juga bertentangan dengan kepentingan umum. Artinya, kepentingan negara atau masyarakat banyak dikesampingkan oleh pihak individu yang merugikan negara dan masyarakat banyak. Nah, sifat yang termasuk individualis ini biasanya dianut oleh bank yang ada di Swiss. Itu secara umum. Yang kedua, ada teori relatif atau relatif teori. Maka menurut teori ini, rahasia bank ini bersifat relatif atau terbatas. Artinya, selain semuanya dirahasiakan, tetapi bila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang, maka rahasianya boleh dibuka atau diungkapkan kepada pejabat yang berwenang. Teori relatif ini sesuai dengan rasa keadilan atau disebut dengan sense of justice. Artinya, kepentingan negara dan masyarakat banyak tidak dikesampingkan begitu saja. Nah, para siswa sekalian, teori jenis ini biasanya banyak dianut oleh negara-negara baik itu Amerika, Belanda, Malaysia, Singapura, dan tentunya Indonesia. Di mana di Indonesia, teori ini diatur dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Demikian para siswa sekalian untuk episode kedua ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan dengan episode pembelajaran berikutnya. Doa Bangsa TV, channelnya edukasi.